malam ini kami akan coba mengklarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pesulap merah ya, kalau nggak salah, terkait dengan munculnya nama kami lagi ya, di apa yang disampaikan terkait dengan Gunung Kawi itu ya. Oke, nanti mungkin dijelaskan oleh partner saya. Silakan Pak Simon. Iya, oke. Menanggapi pemberitaan yang cukup viral ya beberapa hari ini terkait dengan adanya nama klien kami yang disebut di pesugihan Gunung Kawi katanya begitu ya. Jadi begini, perlu kami luruskan bahwa yang terjadi adalah sebenarnya pada saat itu sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021, 2022 lah. Jadi pada saat itu memang ada syuting podcast Kakak Beradik. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Gitu aja. Gitu ya. Tahan dulu Bang. Tahan, Bang. Ke kiri dikit Bang. Orang-orangnya siapa aja tuh Bang, boleh di situ selain Charwender? Kalau yang lain kami kurang tahu ya krunya ya, cuman ada Jordi juga di situ kok. Jadi memang aktivitas syuting gitu ya. Apa itu bentuknya podcast atau Podcast. Jadi memang temanya horor begitu. Jadi memang ada pengambilan gambar dan video di sana. Begitu. Jadi ya ini pemberitaan yang sebenarnya mungkin niatnya menghibur begitu ya awalnya ya, mencari sensasi begitu, tapi dengan viral seperti ini cukup merugikan klien kami, namanya disebut-sebut begitu. Ini kan fitnah berarti ya. tapi gimana dengan ini, artinya udah mendapat kesimpulan bahwa ini kan jelas Cemaran nama baik. Tasya Solidas Charwender gitu yang di situ katanya lupa pesugihan sampai bawa kemudian sakit karena ada unsur di situ. Apakah nanti akan melaporkan akun yang menyebarkan? Jadi baik, saya akan sampaikan dulu yang pertama bahwa klien kami menolak tegas bahwa framing lagi terhadap klien kami terkait pesugihan ini dilakukan oleh klien kami. Ditolak oleh klien kami bahwa klien kami ke sana murni melakukan syuting acara, yaitu podcast Kakak Beradik, temanya horor ya. Jadi sudah ditegaskan sama klien kami diminta untuk menyampaikan juga bahwa itu sekali lagi framing. Saya nggak tahu motivasinya apa. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita akan pelajari dulu terkait video yang beredar ya. Lalu yang kedua, klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja, tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Bisa dilihatlah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Lalu yang ketiga, bahwa klien kami memiliki prinsip ya bahwa mendapatkan kekayaan itu dengan kerja keras, tidak dengan hal-hal seperti itu yang disampaikan ya. Itu juga yang diajarkan kepada anak-anaknya juga. Jadi kita belum tahu ini maksudnya apa. Memang secara video kami sudah pelajari tadi, ada pihak dari pihak Gunung Kawi yang menyebut nama klien kami, tetapi tidak dipastikan menyebut ke sana itu karena apa ya. Jadi kita juga nggak mau berburuk sangka juga ke orang, kita mau pelajari dulu ya. Dan kepada pihak yang memang ada di dalam video itu ya, mungkin saya inisialkan PM ya, itu kita lihat bahasanya seperti apa, nanti kita lihat ya. Kalau memang ternyata hanya hal-hal yang sifatnya memang dia menyampaikan apa adanya ya, kita lihatlah masih bisa kita maafkan apa enggak, nanti kita diskusi dengan klien. Tapi kalau memang sudah menjurus menjelekkan nama klien kami, pasti kami akan proses ya, kami akan lapor. Tapi PM sendiri sudah terindikasi belum Bang mengarah ke situ? Masih kami pelajari. Jadi memang apa yang disampaikan di lapangan oleh warga setempat begitu ya, atau bisa dibilang kuncen disebutnya, lalu kepada PM menceritakan apa yang terjadi, disebut nama si A, disebut nama si B, ada politikus, ada artis begitu ya. Ya kami rasa itu suatu apa ya, penyampaian yang cukup asal
tidak dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin ya untuk mendatangkan ramai di situ begitu ya kan asumsi kami itu cuma sekedar penyampaian kosong belaka lah. Tapi bagaimana suatu penyampaian yang kosong ini bisa menjadi tiba-tiba besar, viral? Ya kembali lagi karena ini bicara terkait dengan klien kami. Ini yang makanya kita sampaikan bahwa kita akan coba teliti dulu ada maksud terselubung apa di balik ini, atau memang ini murni penyampaian berita apa adanya yang memang kebetulan viral begitu ya. Ya itu nanti kita analisa. Abang, Bang, itu tahun sebelumnya berapa? kan Itu tahun Soal berapa, Merah Bang? Ada konten kreator lain tuh yang menyebut nama klien abang juga ya. Cuman nggak seviral pesulap merah yang berbicara. Mungkin kalau yang dari konten kreator itu udah tahu belum sih bang, atau motifnya apa sih melakukan penyebutan nama dari klien abang sendiri? Kami rasa dari video yang pakai topi itu ya, pakai masker dan kacamata, kami rasa itu justru si PM-nya bukan. Karena memang dia menyampaikan bahwa dia ke sana menyamar begitu ya, sedang liburan, lalu dia mencari tahu, nanya-nanya begitu. Saya rasa itu yang bersangkutan kok. Dan bahwa itu diposting ulang oleh akun-akun lain yang seperti kita lihat di TikTok dan di Instagram, ya mungkin itu orang-orang yang memang nge-repost lagi seperti itu. Tapi memang kembali lagi kami akan teliti itu. Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami menyudutkan klien kami begitu ya. Nah, ini akan kami. Bang, itu syutingnya kapan Bang? Tahun berapa? Seperti tadi saya sampaikan, pada era-era COVID lah, kira-kira 2021 mungkin ya pada saat itu ya, 2021-2022. Berapa hari di sana? Soal pesugihan, Sarwenda udah ngomong kan saya sendiri ada yang ngomong bahwa ini guna yang katanya dituding buat ada tanggapan saya dari Ciwan sendiri soal isu ini. Itu dia makanya saya bilang ini kok kesannya jadi memframing klien kami lagi gitu ya, padahal sudah kita klarifikasi sekarang bahwa itu terkait dengan acara podcast kakak beradik terkait dengan horor, itu udah clear ya. Jadi pesugihan ataupun apapun di belakangnya itu termasuk yang tadi Mbak bilang itu semuanya berarti fitnah ya, itu fitnah dan hoax. Kalau terkait dengan kesehatan RO ya, itu kita nggak bisa ngomong karena itu memang masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan klien kami gitu ya. Jadi itu bohong semua. Ya dari situ aja udah kelihatan bahwa kami punya dasar klien kami kesana karena acara podcast rame-rame dengan kru, dengan ya Jordi juga ya, timnya juga gitu. Jadi banyak gitu. Jadi itu saya juga nggak tahu maksudnya kuncen itu seperti apa. Moga-moga kuncen itu nggak dibayar. Ya kalau dibayar juga itu menjadi masalah hukum nantinya akhirnya ya untuk bicara seperti itu. Tapi kami berharap ini murni hanya kebetulan ya. Jadi memang mungkin pada saat itu kuncinya niatnya klien kami, tapi tidak menanyakan klien kami kesini ngapain gitu ya. Ternyata hanya podcast. Abang ini kan udah mencemarkan nama baik ya, tapi masih mempelajari. Apa mau somasi dulu bang untuk minta kayak klarifikasi apa Ya, sih? sebenarnya ini maksud dan tujuannya? belum kita kategorikan pencemaran karena kita butuh video utuhnya dan tadi kan kurang lebih kan PM sudah mengklarifikasi sebenarnya ya kan. Nah nanti kita pelajari lagi bahasanya seperti apa. Kalau memang bahasanya ternyata PM ini melihat oh iya ternyata itu mungkin syuting saya nggak tahu, ya kita lihat lagi nanti video PM sebelumnya apakah dia memang langsung framing klien kami apa enggak. Tapi kalau memang masih framing klien kami jelas-jelas kami akan proses hukum ya, kita akan lakukan langkah hukum yang mana sekali lagi klien kami tidak ingin terus-terusan ada pihak yang selalu menyudutkan klien kami gitu. Ya. Saya bisa katakan bahwa ini penting apa nggak penting sih sebenarnya kan begitu ya. Ya ini sebenarnya suatu pemberitaan yang buat klien kami ini sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi karena ini menjadi viral dan mulai ada dugaan untuk mencemarkan nama baik klien kami atau fitnah, disitulah klien kami beranggapan bahwa ini harus diluruskan. Jangan didiamkan berkelanjutan, berkepanjangan. Ini bahaya, bisa jadi bola liar yang memang ujung-ujungnya kembali lagi. Anak-anak kan mendengar, melihat berita. Ini bagaimana anak-anak klien kami melihat ini gitu loh. Nah ini yang makanya kami turun tangan dan memang atas arahan klien kami juga untuk meluruskan ini. Satu kena mental sih Pak, tadi bilang nggak penting kata Ira jadi viral. Begini, awalnya tuh kita bilang nggak penting karena memang seperti nggak masuk akal gitu ya seorang Sarwenda melakukan hal-hal seperti itu karena memang dari kehidupannya dia tidak pernah mempercayai soal pesugihan, gimana dia melakukan pesugihan gitu ya kan. Nah
Tetapi begitu sudah ada berapa poin terkait yang tadi Mbak bilang bahwa jangan-jangan mendoakan menyinggung pihak lain supaya sakit. Nah ini kan menjadi bahaya. Nah ini yang mau kita luruskan dan sekali lagi dipertegas sama klien kami bahwa apa yang disampaikan itu semua bohong. Yang benar memang mereka dengan klien kami dengan timnya ke sana, tapi untuk acara podcast Kakak Beradik.